Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Ada pertanyaan sederhana yang disampaikan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, atau ada praktek yang perlu untuk kita dudukkan di kalangan mereka dalam persoalan muamalah berkaitan dengan harta, yaitu apa yang disebut dengan hibah, apa yang disebut dengan wasiyah, dan apa yang disebut dengan waris. Ini memang pembahasan yang sangat panjang, namun kami ingin sedikit menyampaikan kulit perbedaan antara tiga istilah itu, sehingga nanti akad-akad yang berjalan di tengah umat Islam dalam melaksanakan tasarruful amwal atau distribusi harta ini bisa tepat antara tiga akad yang tadi saya sebutkan. Yang pertama berkaitan dengan akadnya atau perjanjiannya, apa sebetulnya perbedaan antara hibah, kemudian wasiat, dan juga waris. Yang pertama terkait dengan akad. Hibah ini perjanjian atau akadnya dilaksanakan ketika si pemilik harta atau al-wahib itu dia masih hidup dalam keadaan sehat, ya, artinya tidak terintimidasi, dia bebas, merdeka, dia dalam keadaan hidup. Dan kemudian eksekusi daripada pemberian harta itu juga ketika si wahib atau pemberi hibah ini masih hidup. Jadi dia posisinya masih hidup. Nah, kemudian kalau wasiat maka orang yang memberikan wasiat itu dia masih hidup, ya. Jadi wasiat ini sebetulnya memang bukan pesan orang yang mau meninggal, bukan. Tapi wasiat ini kalau kita merujuk kepada makna pesan yang serius atau pesan yang khusus, yang sungguh-sungguh. Nah, termasuk orang yang merasa mungkin mendekati ajalnya. Nah, untuk wasiat ini akadnya memang masih hidup. Tetapi dalam akad itu disebutkan bahwa pemberiannya, tasarrufnya nanti adalah ketika sudah dia meninggal dunia. Jadi berbeda sekali dengan hibah. Maka kalau hibah itu ya hidup, diserahkan ketika masih hidup, yang diberi tentu saja masih hidup. Kalau wasiat, akadnya ketika masih hidup, tapi dia bilang, seorang ayah misalkan mengatakan, seorang kepala perusahaan, ya, misalkan mengatakan kepada karyawannya, besok kalau saya sudah meninggal, sebagian harta saya yang ada di sebuah tempat itu menjadi milik kamu. Nah, cuman wasiat ini ada syaratnya. Yang pertama, menurut pendapat yang rojih, yang dikuatkan oleh para ulama, bahwa wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah mendapat bagian warisan. Kalau nanti sudah meninggal, saya memberi kamu begini, ini bukan untuk ahli waris. Ahli waris nanti ada bagiannya lewat warisan. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hak setiap orang yang berhak haknya. Orang yang menjadi ahli waris dia mendapat warisan bagian itu. Nah, wasiat ini bagi yang tidak mendapat waris. Nah, ini misalkan pada contoh kasus saya sebagai seorang suami, saya punya istri, punya anak, punya orang tua. Kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris saya tadi istri, kemudian orang tua saya kandung, dan juga anak-anak kandung saya. Tapi ada saudara saya yang mereka juga mungkin punya saham dalam kehidupan saya, mereka tidak mendapat waris karena terhalang oleh anak laki-laki saya, terhijab oleh anak laki-laki saya dalam status pembagian warisan. Nah, disinilah wasiat itu ada peran. Cuma memang jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta kita, karena nanti yang lainnya 2/3 itu untuk ahli waris kita. Jadi wasiat itu seperti itu. Makanya nanti wasiat itu kalau benar ya bisa ditunaikan, kalau tidak benar tidak boleh ditunaikan. Bahkan ada yang wajib ditunaikan, ada yang haram untuk ditunaikan. Adapun warisan, jelas dia adalah harta yang posisinya ditinggalkan. Jadi si pemilik harta sudah meninggal, dibagi berdasarkan hukum waris dengan ketentuannya. Furudul muqaddarah atau ketentuan-ketentuan dasar warisan itu sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya kepada ahli waris yang berhak mendapat warisan dengan syarat-syaratnya.
Ini perbedaan antara hibah, wasiat dengan warisan. Jadi memang secara akad ada perbedaan ya. Kalau hibah memberikannya ketika hidup, perjanjiannya juga ketika hidup. Kalau wasiat disampaikan ketika masih hidup tapi diberikan setelah meninggal, ditujukan kepada bukan ahli waris dan jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Sementara kalau warisan, hartanya memang ditinggalkan, sudah wafat si pemilik harta dan dibagi juga setelah wafat. Ini terkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Tentu nanti akan ada perincian-perincian yang semakin memperjelas posisi akad hibah ini, akad wasiat dan juga warisan. Dan sebagai seorang muslim, akad ini menjadi penting. Sebab misalkan ketika ada pembagian harta dari orang tua ketika masih hidup kepada anak, kemudian ternyata tidak ada akad di situ, maka hibahnya juga dianggap tidak sah. Ada catatan-catatan para alim ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi bahwa tidak sah hibah seseorang itu karena dia adalah perpindahan tamlikun adami, perpindahan kepemilikan harta manusia, yang berarti harus ada akad sebagaimana al-bai' wan nikah, kata beliau begitu. Nah nanti kan berarti ada hal-hal yang akan kita kaji secara terperinci, insya Allah tetap masih di channel kita yang kita cintai bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan waris hibah